Negara Timor Timur yang dulunya menjadi bagian dari Indonesia pernah mengalami gejolak perjuangan kemerdekaan yang sangat panjang di bawah kependudukan Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk perjuangan tersebut, sebuah tragedi yang sangat mengerikan terjadi sebagai titik balik dan simbol perlawanan dari rakyat Timor Timur yang darahnya tertumpah membasahi tanah air mereka. Tragedi yang dikenal dengan pembantaian Santa Cruz tersebut adalah puncak dari kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Orde Baru di Timor Timur. Peristiwa yang kemudian mengguncang dunia mengalirkan kecemasan keras dari dunia internasional supaya Indonesia bertanggung jawab atas tindakan para tentara-tentaranya. Apa yang sebenarnya menjadi bibit konflik ini? Siapa saja dalang di baliknya dan bagaimana dampaknya? Kali ini kita akan mencoba memahami tragedi Santa Cruz di Timor Timur. Pulau Timur telah memiliki peradaban sejak masa pra-kolonial. Hal ini tercatat dalam bukti sejarah, seperti Puja Sastra Kakawin Negara Kretagama karya Empu Papanca pada tahun 1365 Masehi yang menyebut Pulau Timur sebagai anak sungai. Sebab memang wilayah Timor menjadi salah satu dari 98 anak sungai atau wilayah yang bernaung di bawah kekuasaan Majapahit, tapi memiliki raja-rajanya sendiri dan pemerintahnya berjalan secara otonom serta mandiri. Sebelum masa kolonial, wilayah Timor juga terkenal sebagai bagian dari jaringan perdagangan yang terhubung antara India dan Tiongkok, serta Asia Tenggara Maritim. Pada masa yang disebut prakolonial ini, kapal-kapal layar besar berlayar masuk maupun keluar dari Timor. Mereka datang dari berbagai penjuru Asia dengan membawa logam, beras, tekstil halus, dan koin yang menjadi komoditas utama dalam perdagangan di Timor. Barang-barang tadi dijadikan alat tukar dengan kekayaan alam lokal seperti kayu cendana, tanduk rusa, dan lilin lebah. Dulu, kayu cendana yang tumbuh subur di tanah Timor menjadi barang dagangan yang paling dicari karena menghasilkan kayu yang harum dan berkualitas tinggi. Kayu cendana pula yang membawa bangsa Portugis untuk datang pada tahun 1515. Kapal-kapal mereka untuk pertama kalinya terlihat di dekat pantai Makassar dan karena melihat peluang bisnis yang tinggi, akhirnya bangsa Portugis mulai mengeksploitasi sumber daya alam di Timor secara besar-besaran. Mereka menembangi pohon cendana tanpa henti hingga hampir punah dan membuat masyarakat Timor yang selama ini bergantung pada kayu cendana akhirnya menderita. Selain itu, pola kehidupan di Timur juga mengalami perubahan yang signifikan setelah kedatangan sekelompok biarawan di tahun 1556 yang mendirikan sebuah desa di Livo dan menjadi pusat penyebaran agama Katolik di wilayah ini. Namun, para biarawan pun tidak hanya fokus pada kegiatan keagamaan mereka, melainkan ikut terlibat dalam perdagangan kayu cendana sehingga keberadaan memperburuk situasi. Pada abad ke-16, ketika Kesultanan Ternate mencapai puncak kejayaannya di era pemerintahan Sultan Bahabullah, wilayah kekuasaannya meluas hingga ke timur dan Sultan Bahabullah pun menempatkan para sangaji atau wali di wilayah kekuasaannya. Namun, dominasi Kesultanan Ternate sendiri di Timor Timur sebenarnya tidak berlangsung lama sebab pada akhir abad ke-16, Kesultanan Ternate mulai mengabaikan wilayah kekuasaannya yang lain karena beberapa faktor, termasuk masalah internal di Kesultanan dan peperangan dengan kerajaan atau pasukan kolonial. Di awal abad ke-17, tepatnya pada tahun 1613, Belanda yang sebelumnya memang memperebutkan Timor dengan Portugis, akhirnya berhasil menguasai bagian barat Pulau Timor yang kemudian wilayahnya dikenal sebagai Timor Belanda atau Timor Barat. Selama 3 abad berikutnya, Belanda yang mendominasi wilayah Indonesia hanya mampu menguasai Timor Barat karena Timor Timur masih diduduki oleh Portugis. Di tahun 1702, diketahui kalau Portugal mendirikan sebuah wilayah koloni baru di Timor Timur yang beribu kota di Livau, ibu kota dari semua wilayah kekuasaan Portugal di Kepulauan Nusa Tenggara. Wilayah koloni Portugal di Timor akhirnya dikenal dengan nama Timor Portugis. Tapi sebenarnya kontrol Portugal atas wilayah ini tidak kuat, apalagi di daerah pedalaman dan pegunungan. Kontrol administrator kolonial Portugal sebagian besar terbatas pada daerah Dili. Untuk memperkuat kontrol dan pengaruhnya, mereka harus bergantung pada kepala suku tradisional. Kemudian di tahun 1769, ibu kota Timor Portugis di Livo akhirnya dipindahkan ke Dili untuk menghindari serangan dari beberapa penguasa lokal yang tidak menyukai kehadiran Portugal di wilayah mereka. Beberapa tahun mendatang, Portugal dan Belanda memutuskan untuk mencapai kesepakatan pembagian wilayah Pulau Timor secara resmi yang tertuang dalam Perjanjian Lisboa pada tahun 1859. Tapi baru diresmikan dan benar-benar disepakati pembagian pulaunya sendiri pada tahun 1913. Batas definitif antara kedua wilayah di Timor ini kemudian ditentukan oleh Mahkamah Arbitrase Internasional di tahun 1916. Berdasarkan keputusan dari mahkamah, Portugal menguasai wilayah timur Pulau Timor beserta pulau-pulau kecil di sekitarnya, serta sebuah wilayah eksklave di Timor Barat. Ketika Perang Dunia II pecah dan di tahun 1942 akhirnya Jepang menduduki sebagian besar wilayah Asia Tenggara termasuk Timor,
perubahan yang sangat besar terjadi di Hindia Belanda dan Timor Portugis. Pertempuran terjadi di mana-mana memperebutkan kekuasaan dan korban jiwa pun mulai berjatuhan. Namun Jepang mampu mengambil alih Timor. Di bawah kependudukannya, perbatasan antara Timor Portugis dan Hindia Belanda pun diabaikan dan Jepang tidak mau mengakui pembagian wilayah Timor yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian Lisboa. Pulau Timor dijadikan satu zona administrasi di bawah komando tentara Kekaisaran Jepang. Ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II dan perang pun berakhir, Portugal kembali merebut wilayahnya di Timor Timur. Sementara Timur Barat menjadi bagian dari Indonesia setelah kemerdekaan. Jadi, Pulau Timur masih terbagi menjadi dua wilayah yang berbeda, yaitu Timor Timur yang dikuasai Portugal dan Timor Barat yang menjadi bagian dari Indonesia. Di tahun 1953, beberapa tokoh di Timor Timur mendengar kabar tentang kemerdekaan yang telah diraih oleh masyarakat Timor Barat. 2 tahun kemudian, Konferensi Asia Afrika diadakan di Bandung dan menghasilkan keputusan yang mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa yang masih berada di bawah penjajahan kolonial. Keputusan ini memacu semangat nasionalisme di kalangan pemuda Timor Timur untuk merdeka dari Portugal. Maka di tahun 1955 itu, sekelompok pemuda di Dili sudah mulai merencanakan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Portugal. Mereka kemudian menyebarluaskan rencana ini ke seluruh wilayah Timor Timur, sehingga semakin banyak pemuda yang bergabung dalam pasukan pemberontakan dengan semangat nasionalisme yang sama. Di tahun 1959, pemberontakan semakin kuat, terutama dari masyarakat di wilayah Viqueque yang muak dengan ketidakadilan dan penindasan dari pemerintah kolonial Portugis. Untuk mematangkan rencana perlawanan masyarakat Timor Timur, akhirnya para tokoh masyarakat dan pemuda pejuang mengadakan pertemuan rahasia. Di dalam pertemuan tersebut disepakati kalau pemberontakan akan dilakukan pada tanggal 31 Desember di tahun 1959, bertepatan dengan malam tahun baru. Para pemuda pejuang memilih waktu ini karena mereka memperkirakan kalau pada malam tahun baru, orang-orang dan tentara Portugis akan merayakan pesta pora sehingga tidak ada penjagaan ketat dan serangan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Namun rencana tersebut ternyata bocor ke telinga pemerintah kolonial Portugal yang segera melakukan penangkapan terhadap pemuda-pemuda yang dicurigai terlibat dalam rencana tersebut, baik yang berada di Dili maupun di daerah lain yang ada di Timor Timur. Sebagian dari pemuda yang ditangkap kemudian dibuang ke Angola, sebuah koloni Portugal yang ada di Afrika. Sementara nasib mereka yang berada di Timor Timur pun tidak lebih baik sebab tentara Portugal melakukan pembunuhan terhadap ratusan penduduk yang dituduh berkaitan dengan pemberontakan. Pemerintah kolonial Portugis bertindak represif untuk menekan setiap potensi perlawanan dari rakyat Timor Timur. Walaupun sebenarnya gejolak pemberontakan terus timbul seperti di Viqueque yang rakyatnya terus melakukan perlawanan dan meskipun gagal, tapi tercatat dalam sejarah sebagai pemberontakan terakhir di Timor Timur. Sebelum Portugal akhirnya melakukan proses dekolonisasi terhadap wilayah ini. Dekolonisasi itu terjadi sekitar tahun 1974, didorong oleh terjadinya revolusi bunga atau sering disebut juga revolusi anyelir di Portugal yang menggulingkan rezim otoriter yang berkuasa saat itu dan meninggalkan wilayah jajahan, termasuk dalam hal ini adalah Timor Timur. Setelah Portugal mengumumkan tentang dekolonisasi ini, partai-partai politik pun mulai bermunculan di Timor Timur seperti Apodeti, Fretilin, UDT, dan partai-partai kecil lainnya. Selama berbulan-bulan pertama setelah kemunculannya, partai-partai politik tersebut mulai melakukan konsolidasi untuk mencari dukungan dari berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 3 partai besar seperti UDT, Fretilin, dan Apodeti mengirimkan utusan-utusan mereka ke berbagai negara, khususnya ke negara-negara terdekat, termasuk Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Jose Ramos Horta dari Fretilin dan Francisco Javier Lopez da Cruz dari UDT datang ke Jakarta untuk menemui perwakilan pemerintah Indonesia untuk membicarakan perkembangan di Timor Timur serta tentu saja mencari dukungan. Presiden Indonesia saat itu Soeharto dalam sidang Dewan Stabilitasi Politik dan Keamanan Nasional yang dilakukan pada tanggal 8 Oktober 1974 menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki ambisi teritorial terhadap Timor Timur. Dengan kata lain, Indonesia menghormati hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun jika rakyat Timor Timur ingin bergabung dengan Indonesia, maka mereka harus menerima bahwa mereka tidak bisa bergabung sebagai negara, melainkan sebagai bagian dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain saat itu, partai-partai politik di Timor Timur beberapa kali mencoba mengadakan perundingan dengan pihak Portugal untuk membahas masa depan bangsa. Akan tetapi sayangnya perundingan yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil. Portugal tampak tidak peduli lagi wilayah bekas jajahannya. Seiring berjalannya waktu, berbagai partai politik yang ada di Timor Timur mulai terpecah karena perbedaan ideologi dan kepentingan sehingga mendorong terbentuknya faksi-faksi baru di Timor Timur. Salah satu faksi adalah koalisi antara partai UDT dan Fretilin yang memiliki tujuan dan cita-cita untuk membentuk Timor Timur sebagai sebuah negara yang merdeka.
Sayangnya koalisi ini tidak bertahan lama karena adanya isu komunis yang dituduhkan kepada Fretilin. Isu ini akhirnya membuat UDT beralih dan bekerja sama dengan Apodeti, partai yang secara terbuka mendukung supaya Timur Timur bersatu dengan Indonesia. Banyak partai di Timur Timur akhirnya yang mendukung cita-cita ini, membiarkan Timur Timur menjadi bagian dari NKRI. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan politik, terjadi perpecahan internal di dalam Timur Timur karena perbedaan visi. Bahkan ketegangan pun meningkat yang berujung pada konflik bersenjata di Timur Timur antara kelompok pro-kemerdekaan dan pro-integrasi yang berlangsung sejak tanggal 20 Agustus hingga 27 Agustus 1975. Perang saudara tersebut terjadi antara pasukan Fretilin yang memberikan perlawanan sengit terhadap pasukan UDT, Apodeti, maupun penduduk sipil yang mendukung integrasi dengan Indonesia. Konflik ini menimbulkan banyak korban jiwa di kedua sisi dan juga kerusakan properti. Di tengah situasi panas tersebut, Gubernur Timor Portugis yang dijabat oleh Mario Lemos Pires menghubungi pemerintah pusat di Portugal untuk meminta bantuan militer. Tetapi sayangnya dia tidak mendapatkan jawaban sehingga Mario Lemos memerintahkan penarikan tentara yang masih bertahan untuk pergi ke Pulau Atauro. Perintah ini justru semakin memperburuk situasi di Timor Timur dan menciptakan kekosongan kekuasaan. Setelah seminggu lebih bergejolak, perang saudara akhirnya dimenangkan oleh kelompok Fretilin yang juga secara de facto memegang kendali atas wilayah Timor Timur yang sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Namun di sisi lain Fretilin tetap mengakui kedaulatan Portugal atas Timor Timur. Mereka bahkan menginginkan agar pemerintah Portugis kembali dan melanjutkan proses dekolonisasi secara tertib dan damai. Untuk mengisi kekosongan kekuasaan pada waktu-waktu tersebut, Fretilin membentuk beberapa komisi yang bertugas menjalankan pemerintahan sementara dengan tanggung jawab di berbagai aspek pemerintahan, mulai dari keamanan, ekonomi, dan sosial, sambil menunggu hasil komunikasi dengan pemerintah Portugal. Pada awal bulan November di tahun 1975, terjadi pertemuan penting di Roma, Italia antara Menteri Luar Negeri Portugal yang bernama Ernesto Melo Artur-Nes dengan Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mencari solusi atas konflik yang sedang berlangsung di Timor Timur, dengan statusnya masih menjadi wilayah jajahan Portugal dan ada kemungkinan akan disatukan ke dalam NKRI. Meskipun pembicaraan ini membahas mengenai masa depan Timor Timur, anehnya tidak ada perwakilan dari Timor Timur yang secara langsung diundang atau diajak membicarakan masa depan bangsanya. Namun Fretilin yang berkuasa sementara masih tetap berusaha menyuarakan pendapat mereka dengan mengirim pesan kepada Portugal yang berisi pernyataan bahwa mereka ingin bekerja sama dalam proses penyelesaian status wilayah mereka yang masih terjajah. Maka, dalam pertemuan di Roma tersebut, Ernesto dan Adam Malik sepakat untuk membiarkan Portugal mengadakan pertemuan lebih lanjut dengan para pemimpin politik Timor Timur untuk membahas langkah berikutnya. Namun kenyataannya, pertemuan itu tidak pernah terjadi. Portugal sangat lamban dalam mengambil tindakan sehingga membuat para pemimpin Fretilin semakin frustasi. Maka kemudian, karena melihat bahwa Portugal tidak bertindak cepat dalam menyelesaikan masalah ini dan khawatir kalau Indonesia akan semakin memperkuat pengaruh serta posisinya di Timor Timur, akhirnya Fretilin memutuskan untuk mengambil langkah besar dengan mendeklarasikan kemerdekaan Timor Timur. Kelompok Fretilin percaya kalau mereka dapat menghalangi ekspansi Indonesia ke Timor Timur dan mendapatkan pengakuan internasional yang lebih luas. Salah satu tokoh utama Fretilin yaitu Mari Alkatiri yang saat itu menjabat sebagai komisaris politik nasional, kemudian melakukan perjalanan diplomatik ke Afrika untuk mencari dukungan internasional. Hasil dari upaya ini cukup terlihat karena Fretilin kemudian mengklaim kalau mereka berhasil mendapatkan jaminan pengakuan dari 25 negara, termasuk negara-negara besar seperti Tiongkok dan Uni Soviet, serta negara-negara lainnya seperti Mozambik, Swedia, dan Kuba. Pengakuan serta dukungan kemerdekaan dari berbagai negara itu menunjukkan kalau dunia internasional sebenarnya bersimpati dengan Timor Timur. Melihat respon dukungan ini, maka pada tanggal 28 November 1975, Fretilin memproklamirkan kemerdekaan Timor Timur secara sepihak. Mereka menurunkan bendera Portugal dan mengumumkan berdirinya República Democrática de Timor-Leste atau Republik Demokratik Timor Leste. Dalam deklarasi tersebut, Francisco Javier do Amaral diangkat sebagai presiden pertama di negara Timor Leste. Keputusan ini pada akhirnya mendapat dukungan dari Portugal, yang meskipun masih berstatus sebagai penguasa resmi Timor Timur, tetapi mereka tidak pernah mengambil tindakan tegas dalam proses dekolonisasinya. Masalahnya, deklarasi ini justru tidak diakui oleh pemerintah Indonesia yang segera melakukan intervensi militer karena menganggap kemerdekaan mereka sebagai tindakan sepihak yang tidak sah. Selain itu, masalah lain yang harus dihadapi kelompok Fretilin adalah adanya reaksi dari kelompok yang lebih pro untuk menggabungkan diri dengan Indonesia. Hanya berselang 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan, kelompok yang mendukung penggabungan tersebut mengeluarkan proklamasi tandingan pada tanggal 30 November 1975 di kota Balibo, yang diikuti partai-partai seperti Apodeti, UDT, Trabalhista, dan Kota, yang isi proklamasinya adalah pernyataan bahwa Timor Timur secara resmi bergabung dengan Indonesia.
Naskah proklamasi penggabungan tersebut ditandatangani oleh Arnaldo dos Reis Araujo dari Partai Apodeti dan Francisco Javier Lopez da Cruz dari UDT. Mereka melakukan langkah strategis lainnya untuk memperkuat posisi pro-integrasi dalam membentuk pasukan gabungan. Pasukan itu direkrut dari sekitar 40.000 pengungsi yang sebelumnya melarikan diri ke Timur Barat akibat konflik internal di Timur Timur. Mereka dilatih dan dipersenjatai sebelum dikirim kembali ke wilayah Timur Timur untuk melancarkan serangan gerilya terhadap kelompok Fretilin. Saat itu, kalangan pro-kemerdekaan menuduh bahwa deklarasi yang dilakukan kelompok pro-integrasi di Balibo serta pembentukan pasukan gabungan ini bukanlah tindakan spontan dari rakyat Timur Timur yang ingin bergabung dengan Indonesia, melainkan bagian dari skenario yang telah dirancang oleh intelijen Indonesia. Tujuan dari operasi ini, menurut mereka, adalah untuk menciptakan pembenaran bagi intervensi militer Indonesia di Timur Timur. Sebab memang, dengan adanya deklarasi dari kelompok pro-integrasi, maka Indonesia memiliki alasan politik yang lebih kuat untuk bertindak lebih jauh. Tuduhan dari kelompok Fretilin ini terbukti pada tanggal 7 Desember 1975 ketika ABRI akhirnya melancarkan operasi Seroja, yaitu invasi militer besar-besaran ke Timur Timur. Menandai awal dari penggabungan wilayah Timur Timur ke dalam NKRI, invasi dilakukan melalui serangan udara dan pendaratan pasukan di Dili, ibu kota Timur Timur. Pesawat-pesawat Indonesia menjatuhkan pasukan lintas udara, sementara kapal-kapal perang mendukung pendaratan marinir dan infanteri dari laut. Dalam waktu singkat, Dili pun berhasil diduduki oleh pasukan Indonesia. Selama proses invasi dan pendudukan, terjadi berbagai kekerasan terhadap warga sipil, terutama massa yang menolak penggabungan dengan Indonesia. Banyak dari mereka dibantai oleh pasukan ABRI, sementara anak-anak mereka yang menjadi korban pembantaian dibawa paksa ke Indonesia untuk diasuh oleh keluarga militer. Tindakan ini kemudian menjadi salah satu bagian dari dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik Timur Timur. Menyusul serangan Indonesia, Gubernur Timor Portugis dan staf administrasi kolonialnya memutuskan untuk melarikan diri ke Pulau Atauro yang ada di utara Timur Timur. Mereka kemudian dievakuasi dengan 2 kapal perang Portugal menuju Darwin, Australia. Kepergian mereka menandakan kalau Portugal sudah tidak lagi memiliki kendali administratif atas Timur Timur, meskipun secara hukum masih menganggap wilayah itu sebagai bagian dari koloninya. Makanya, untuk mempertahankan klaim kedaulatan, Portugal tetap mengerahkan kapal perangnya untuk berpatroli di perairan sekitar Timur Timur hingga bulan Mei 1976. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara de facto Indonesia mulai menguasai wilayah tersebut, Portugal masih belum mengakui penggabungan yang dilakukan oleh Indonesia. Sementara itu, melihat Indonesia sudah berhasil menduduki Timur Timur, kelompok partai yang pro-integrasi segera membentuk pemerintahan baru yang dikenal sebagai Pemerintah Sementara Timur Timur atau PSTT. Pemerintahan ini bertujuan untuk mewakili suara kelompok yang mendukung penyatuan Timur Timur dengan Indonesia. Dalam struktur pemerintahan sementara itu, Arnaldo dos Reis Araujo dari Apodeti diangkat sebagai ketua PSST yang secara de facto menjadi pemimpin sementara wilayah Timur Timur. Sedangkan posisi wakil ketua diisi oleh Francisco Javier Lopez da Cruz dari UDT yang berperan dalam diplomasi dan komunikasi dengan pemerintah Indonesia. PSST inilah yang kemudian menjadi alat politik utama dalam proses resmi integrasi Timur Timur ke Indonesia yang akhirnya diumumkan dalam sidang rakyat pada tanggal 31 Mei 1976 sebelum secara resmi dinyatakan sebagai Provinsi ke-27 Indonesia pada tanggal 17 Juli 1976 setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976. Undang-undang tersebut membahas tentang pengesahan penyatuan Timur Timur ke dalam NKRI dengan catatan bahwa masyarakat Timur Timur ingin bersatu dengan Indonesia karena persamaan budaya dengan saudara serumpunnya, yakni Timur Barat. Pada tahun 1978, 2 tahun setelah penggabungan Timur Timur dengan NKRI, pemerintah Indonesia melakukan upacara peringatan di gedung DPRD tingkat 1 Timur Timur yang dihadiri oleh Presiden Soeharto. Dalam pidatonya, Soeharto menyebut bahwa bergabungnya Timur Timur dengan Indonesia merupakan kembalinya anak yang hilang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Apa yang dikatakan oleh Soeharto seolah mencerminkan pandangan bahwa Timur Timur secara historis memang merupakan bagian dari Nusantara dan bahwa integrasi wilayah merupakan bentuk penyatuan kembali dengan Indonesia. Jadi, pidatonya mengesankan bahwa integrasi Timur Timur adalah sesuatu yang alami dan sah, bukan hasil dari ekspansi militer. Namun sesungguhnya pidato ini mendapatkan kritik internasional sebab banyak negara dan organisasi internasional termasuk PBB bahkan tidak mau mengakui penggabungan Timur Timur ke dalam NKRI. Penolakan di dalam Timur Timur sendiri terus terjadi.
Di lapangan, tidak semua rakyat Timur Timur mau menyetujui penyatuan ini. Ada gerakan perlawanan bersenjata yang dikomandoi kelompok Fretilin dan kelompok pro kemerdekaan lainnya di Timur Timur untuk menggagalkan penyatuan. Perlawanan ini berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga memicu konflik berdarah yang lebih buruk antara kelompok perlawanan Timur Timur dan pasukan Indonesia. Sekitar bulan Oktober di tahun 1991, konflik di Timur Timur semakin memanas setelah muncul rencana kunjungan delegasi parlemen Portugal yang didampingi oleh 12 wartawan internasional. Kunjungan ini dianggap sebagai kesempatan bagi aktivis pro kemerdekaan untuk menyuarakan situasi politik dan hak asasi manusia di Timur Timur kepada dunia luar, terutama karena Portugal masih secara resmi menganggap Timur Timur sebagai wilayah jajahannya. Meskipun wilayah ini telah diduduki oleh Indonesia sejak 1975, para mahasiswa dan aktivis kemerdekaan telah bersiap untuk menyambut delegasi ini, berharap mereka dapat berbicara langsung dengan para anggota parlemen Portugal dan wartawan yang hadir mengenai kondisi di Timur Timur. Namun rencana kunjungan ini dibatalkan setelah pemerintah Indonesia menyatakan keberatan atas kehadiran seorang wartawan Australia yang bernama Jeljolev dalam delegasi tersebut. Jeljolev memang dikenal sebagai jurnalis yang mendukung perjuangan kemerdekaan Fretilin dan sering melaporkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timur Timur. Pemerintah Indonesia yang berkuasa saat itu khawatir kehadirannya akan memperburuk citra Indonesia di mata dunia, terutama karena saat itu tekanan internasional terhadap kebijakan Indonesia di Timur Timur semakin meningkat. Pembatalan kunjungan ini segera menimbulkan kekecewaan besar di kalangan mahasiswa pro kemerdekaan. Mereka merasa bahwa kesempatan mereka untuk mendapatkan perhatian internasional telah dirampas. Hal ini memperburuk ketegangan antara pihak pro integrasi yang mendukung keberadaan Indonesia di Timur Timur dan pihak pro kemerdekaan. Kekacauan ini memuncak pada tanggal 28 Oktober 1991 ketika terjadi bentrokan fisik antara kedua kelompok di Gereja Motwell Dili. Dalam kronologi yang tersebar di berbagai sumber, diketahui bahwa pada malam 28 Oktober 1991, aktivis pro kemerdekaan yang kecewa dengan situasi politik di Timur Timur mengadakan pertemuan di Gereja Motwell. Pertemuan ini ternyata menjadi sasaran serangan oleh kelompok pro integrasi yang diduga mendapatkan dukungan dari pihak keamanan Indonesia. Dalam bentrokan yang terjadi, seorang anggota kelompok pro-integrasi yang bernama Afonso Hendricks terbunuh dalam perkelahian. Setelah kejadian tersebut, akhirnya tentara ABRI melakukan penyerbuan ke dalam gereja untuk memburu para aktivis pro-kemerdekaan yang terlibat dalam perkelahian. Salah satu aktivis bernama Sebastio Gomez diketahui berusaha melarikan diri tetapi justru ditembak mati oleh tentara Indonesia di luar gereja. Kematian Sebastio Gomez ini ternyata kemudian dijadikan simbol perjuangan kemerdekaan Timur Timur dan memicu reaksi berantai dari para aktivis kemerdekaan. Dari peristiwa terakhir ini, tepat 14 hari kemudian, pada tanggal 12 November 1991, insiden yang lebih mengerikan dan berdarah terjadi di pemakaman Santa Cruz, Dili. Dalam catatan kronologi disebutkan bahwa hari itu ribuan warga Timur Timur terutama mahasiswa dan pemuda berkumpul di Gereja Motwell sebelum memulai prosesi di pemakaman Santa Cruz untuk memakamkan Sebastio Gomez. Selama perjalanan mereka mengibarkan bendera Timur Leste dan meriahkan slogan-slogan kemerdekaan seperti Viva Timor Leste dan Indonesia Keluar. Aksi yang awalnya sebagai upacara peringatan dan aksi damai dengan cepat berubah menjadi demonstrasi politik besar-besaran melawan pendudukan Indonesia di Timor Leste. Para demonstran saat itu berharap bisa menarik perhatian internasional terhadap penderitaan rakyat Timor Timur di bawah pemerintahan Indonesia. Namun aksi damai mereka mendapat hambatan. Saat prosesi mencapai gerbang pemakaman Santa Cruz, ternyata ratusan tentara Indonesia dari ABRI telah bersiap dengan senjata lengkap. Beberapa tentara bahkan mulai memukuli demonstran, menciptakan kekacauan yang memanas, dan dalam bentrokan tersebut seorang perwira Indonesia, Mayor Girhan Lantara, ditusuk oleh demonstran. Namun dalam kesaksian jurnalis Amy Goodman, dia melaporkan kalau Mayor Girhan Lantara yang menyerang demonstran lebih dulu, termasuk menyerang seorang gadis muda yang membawa bendera Timur Leste di tangannya. Ada sekitar 200 tentara bersenjata lengkap yang kemudian menembaki kerumunan demonstran tanpa peringatan. Ratusan orang akhirnya tewas di tempat, sementara demonstran yang lain mencoba melarikan diri ke dalam pemakaman atau ke gang-gang sempit. Meskipun massa telah mundur dan bersembunyi, tetapi para tentara justru terus menembak orang-orang yang bersembunyi di antara makam-makam. Dari kejadian ini, sedikitnya ada 250 orang yang tewas. Tetapi korban sesungguhnya diduga jauh lebih tinggi karena memang banyak korban yang hilang atau jenazahnya dibuang. Di antara korban-korban terbunuh yang berhasil diidentifikasi, ada seorang bernama Kamal Bamadaj.
warga negara Selandia Baru yang saat itu berstatus sebagai mahasiswa ilmu politik dan aktivis hak asasi manusia yang sedang mengamati situasi di Timor Timur. Peristiwa mengerikan ini disaksikan dan diliput langsung oleh 3 jurnalis asing yang memang sedang mengamati situasi di Timor Timur. Selain Amy Goodman yang berasal dari Amerika Serikat, ada pula Alan Nairn yang juga dari Amerika Serikat dan Max Stahl dari Britania Raya. Saat tentara mulai menembaki massa, Amy dan Alan mencoba melindungi para demonstran dengan berdiri di antara mereka dan pasukan ABRI. Namun tragisnya, mereka berdua justru dipukuli oleh tentara. Amy mengalami pemukulan berat, sementara Alan dipukul dengan popor senapan hingga tengkoraknya retak. Beruntung mereka berhasil selamat, sedangkan Max Stahl, dia secara diam-diam merekam kejadian ini. Dan dengan bantuan jurnalis Belanda yang bernama Saskia Koenberg, mereka akhirnya berhasil menyelundupkan rekaman video ke Australia. Rekaman inilah yang kemudian ditayangkan di Britania Raya dalam dokumenter berjudul In Cold Blood, The Massacre of East Timor di ITV pada bulan Januari di tahun 1992. Dokumenter ini segera menjadi perhatian dunia, bahkan kemudian mendapatkan Amnesty International UK Media Awards 1992 dan memicu kecaman internasional terhadap Indonesia. Setelah tragedi ini, pemerintah Indonesia telah mencoba membantah dan membela tindakan militer dengan menyatakan bahwa pembantaian yang terjadi itu akibat reaksi spontan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh para demonstran dan menyebutkan pula bahwa insiden itu merupakan kesalahpahaman, bukan pembantaian yang disengaja. Namun tentu saja banyak sekali pihak yang menolak bantahan dan pembelaan yang dilakukan pemerintah Indonesia di bawah rezim Soeharto saat itu karena beberapa alasan. Seperti fakta bahwa ABRI memang sudah memiliki sejarah kekerasan massal di berbagai tempat, seperti Kuala Lumpur, Lek Luta, dan Klaras. Selain itu, dunia juga tidak bisa menerima ketika para perwira tinggi militer Indonesia membenarkan tindakan kekerasan dan pembantaian, seperti yang dilakukan oleh Panglima ABRI, Tri Sutrisno, yang memberikan pernyataan hanya berselang 2 hari setelah tragedi, di mana dia berkata bahwa tentara tidak bisa diremehkan. Pada akhirnya kami harus menembak mereka. Perusuh seperti ini harus ditembak, dan mereka pasti kami tembak. Pernyataan tersebut tertulis dalam buku Peter Carey dan Matthew Jardine selaku sejarawan yang turut mengamati dan meneliti peristiwa ini. Akhirnya, apa yang dilakukan oleh para tentara Indonesia dalam tragedi di Santa Cruz serta berbagai pembelaan yang dilakukan para petinggi pemerintah Indonesia menuai kecaman deras dari dunia. Negara-negara adik kuasa dan berpengaruh saat itu seperti Amerika Serikat, Australia, Britania Raya, dan Portugal melayangkan kecaman khusus terhadap tindakan Indonesia. Organisasi internasional termasuk PBB dan Amnesty International bahkan meningkatkan tekanan mereka terhadap Indonesia. Tidak hanya kecaman saja, AS dan Eropa bahkan melakukan perubahan kebijakan yang berkaitan dengan Indonesia. Saat itu Kongres AS memangkas anggaran program pelatihan militer IMIT untuk Indonesia, meskipun mereka tetap melakukan penjualan senjata ke ABRI. Presiden Bill Clinton juga di tahun 1999 akhirnya memutus kerjasama militer dengan Indonesia dan baru melanjutkannya di tahun 2005. Ini setelah Timor Timur merdeka. Di sisi lain, rakyat Portugal tampak menyesali keputusan pemerintah mereka yang meninggalkan Timor Timur tanpa kejelasan dan mendorong pemerintah Portugal untuk semakin gencar melakukan diplomasi internasional supaya menekan pemerintah Indonesia. Sayangnya, upaya ini tidak membuahkan hasil yang maksimal karena negara-negara kuat di Uni Eropa tetap menjalin kerjasama ekonomi dan menjual senjata ke Indonesia. Sementara tidak jauh dari Indonesia, negara Australia pun mengambil sikap atas konflik Timor Timur setelah mendapatkan desakan dari warganya yang merasa malu karena pemerintah Australia mendukung pendudukan Indonesia di Timor Timur dan menganggapnya sebagai pengkhianatan terhadap rakyat Timor Timur. Padahal mereka pernah membantu pasukan Australia melawan Jepang pada Perang Dunia II. Desakan rakyat terbukti berhasil membuat pemerintah Australia akhirnya sementara memutus hubungan militer dengan Indonesia pada tahun 1999 setelah gelombang kekerasan pasca referendum terjadi di Timor Timur. Desakan masyarakat internasional diketahui semakin gencar dan mulai bermunculan berbagai organisasi penting seperti TAPOL di Inggris, East Timor Action Network di AS yang memiliki cabang di 10 kota, serta ada juga organisasi-organisasi lain di Portugal, Australia, Jepang, Jerman, Malaysia, Irlandia, dan Brazil. Di Indonesia sendiri, setelah rekaman pembantaian diselundupkan ke Indonesia, rakyat Indonesia, terutama mahasiswa pro-demokrasi dan pers mahasiswa, mulai berani membahas Timor Timur secara terbuka. Mereka tidak hanya mengkritisi pendudukan Timor Timur, tetapi juga mulai menentang rezim Orde Baru dan kebijakan represif pemerintah Soeharto secara lebih luas. Hal ini juga menjadi salah satu faktor terjadinya reformasi 1998 yang melengsarkan Soeharto
dari kursi kekuasaannya secara resmi pada tanggal 21 Mei 1998. Baharudin Yusuf Habibie yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden kemudian naik menjadi presiden. Pada masa transisi ini, Presiden Habibie menaruh perhatiannya pada masalah Timur Timur dan tampaknya memiliki pandangan yang berbeda jika dibandingkan dengan pemerintahan Soeharto. Presiden Habibie berpendapat bahwa biaya mempertahankan subsidi moneter untuk Timur Timur sebenarnya tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh Indonesia. Selain itu, Presiden Habibie juga ingin mengikuti jejak demokratisasi yang sedang berkembang di Indonesia. Makanya, Presiden Habibie dengan berani menawarkan pilihan demokratis kepada rakyat Timur Timur untuk menentukan nasib mereka sendiri. Apakah mereka tetap ingin menjadi bagian dari Indonesia atau tidak? Pernyataan Presiden Habibie ini disambut baik oleh tokoh-tokoh pro kemerdekaan Timur Timur seperti Xanana Gusmão, José Ramos, dan Uskup Carlos Philip Ximenes Belo. Mereka menyerukan periode transisi sebelum Timur Timur mencapai kemerdekaan penuh. Lalu pada bulan Januari 1999, Perdana Menteri Australia John Howard menyarankan agar Indonesia mencotok Prancis dalam menangani masalah Kaledonia Baru, yaitu dengan memberikan waktu transisi selama 10 tahun sebelum kemerdekaan. Namun, Presiden Habibie memutuskan untuk mempercepat penyelesaian masalah Timur Timur dan menggelar jejak pendapat pada tahun yang sama. PBB kemudian mengadakan pertemuan antara Indonesia dan Portugal yang menghasilkan persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugis tentang masalah Timur Timur pada tanggal 5 Mei 1999. Kesepakatan ini mengatur rincian referendum yang akan menentukan apakah Timur Timur akan tetap menjadi bagian dari Indonesia sebagai daerah otonomi khusus atau berpisah dari Indonesia. Referendum tersebut diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan misi penjaga perdamaian PBB. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timur Timur, yaitu sebanyak 78,5% atau 344.580 suara, menolak usulan otonomi khusus dan memilih untuk merdeka. Hanya ada 21,5% atau 94.388 suara yang menerima otonomi khusus. Dengan suara tersebut, akhirnya setelah referendum, pemerintah Indonesia menyerahkan wilayah Timur Timur kepada UNTAT, badan pemerintah sipil yang dibentuk oleh PBB untuk mengawasi masa transisi hingga kemerdekaan Timur Timur. Setelah melalui proses transisi yang panjang, Timur Timur akhirnya secara resmi merdeka pada tanggal 20 Mei di tahun 2002 dan menjadi negara Timor Leste. Tanggal 12 November untuk mengenang tragedi Santa Cruz, masyarakat Timur Timur atau sekarang dikenal Timor Leste akan memperingatinya sebagai Hari Pemuda. Peringatan dalam rangka mengenang perlawanan dan tragedi paling berdarah dalam sejarah mereka, serta untuk terus memberi penghormatan bagi para korban yang gugur demi kemerdekaan.